Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you find in the best condition today. Baik, sekarang kita belajar lagi bahasa Inggris kelas 8. Jadi bukunya kelas 8 itu judulnya, titel adalah When English Rings a Bell. Yaitu ketika bahasa Inggris membunyikan bell. Ini buku bahasa Inggris kelas 5. Oke, kita sekarang memasuki di bab 3 chapter 3. We know what to do. Nah, kita tahu apa yang harus dilakukan. Kita pelajari adalah in this lesson we will learn to give suggestions and to state rules and obligation. Jadi, pada pelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara memberikan saran dan bagaimana cara menyatakan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban. Kita mulai, yaitu pertama kita akan mempelajari model should. Should ini artinya adalah sebaiknya atau seharusnya. Should digunakan untuk memberi suggestions atau saran atau advice, nasihat. We will use more English now. Kita akan lebih banyak lagi menggunakan bahasa Inggris sekarang. You should greet me. Kalian seharusnya menyapa saya. And your friend in English. Dan teman-teman kalian dalam bahasa Inggris. You should ask question in English. Kamu hendaknya, sebaiknya, seharusnya mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should answer question in English. Kamu sebaiknya menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris. You should take leave in English too. Kamu juga sebaiknya berpamitan dalam bahasa Inggris. But don't worry, tapi jangan khawatir. When you need, I will help you. Ketika kamu butuh, aku akan membantumu. I am sure you are all ready to use English with me. Saya yakin kalian siap untuk menggunakan bahasa Inggris dengan saya and your friends dan teman-teman kalian. You should not be ashamed to use English with me. Kamu sebaiknya tidak malu menggunakan bahasa Inggris denganku. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. Kamu sebaiknya tidak malu berbicara dan menulis kepada yang lain dalam bahasa Inggris. You should be sure that you can do it because I will always help you. Kamu seharusnya yakin bahwa kamu bisa melakukannya karena saya akan selalu membantumu. You should listen to more English songs. Kamu sebaiknya mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris lebih banyak lagi. You should sing more English songs. Kamu sebaiknya bernyanyi lebih banyak lagi lagu-lagu bahasa Inggris. More importantly, yang lebih penting lagi, you should understand the lyrics. Kamu sebaiknya paham liriknya. You should read more stories from around Indonesia and the world in English. Kamu sebaiknya membaca cerita-cerita lebih banyak lagi di sekitar Indonesia dan di dunia dalam bahasa Inggris. I am sure you can if you try harder. Saya yakin kamu pasti bisa jika kamu berlatih, mencoba lebih giat lagi. Soul
Ini shall juga model, ya, auxiliary verb, bisa berfungsi sebagai verb, kata kerja bantu. Shall dalam British English ini digunakan untuk menyatakan simple future, seperti halnya will, namun hanya digunakan pada first person, yaitu orang pertama, I dan we. Shall in US English, United States atau American English, jarang digunakan selain untuk polite question, untuk first person, untuk pertanyaan ya lebih sopan, ya permohonan, untuk first person, untuk orang pertama. Contohnya yang British English, we shall overcome it someday, kita akan mengatasinya suatu hari nanti. Untuk yang English, US English, shall we pay a call him, haruskah kita menjenguknya? Shall I give you some advice, haruskah saya memberimu beberapa nasihat? Nah, model verb ini untuk menyatakan obligation, kewajiban, pada formal situation yang dapat berupa legal document maupun pada saat meeting. Jadi untuk peraturan-peraturannya, rules tadi. Pada situasi ini, baik second maupun third person, orang kedua atau orang ketiga, dapat digunakan dengan model verb ini. For example, the human resource manager shall report the employee performance. HR manager harus melaporkan performansi karyawan. Must, ini merupakan rules. Must dipadukan dengan not untuk menyatakan prohibition atau larangan. Model verb ini mengekspresikan obligation, kewajiban, atau rules, aturan-aturan, atau necessity, kebutuhan. For example, you must not give up. Kamu tidak boleh menyerah. We must go to bed now. Kita harus tidur sekarang. Ini ada contoh-contoh penggunaan must. We must wear a uniform every day. Kita harus memakai seragam setiap hari. From Monday to Tuesday, we must wear the batik shirt. Mulai dari Senin sampai Kamis, kita harus menggunakan baju batik. The girls must wear a black shirt. Untuk gadis, perempuan harus memakai rok hitam. And the boys must wear a pair of black pants. Dan laki-laki harus menggunakan sepasang celana hitam. On Friday, we must wear the Scout uniform. Dan pada hari Jumat, kita harus memakai seragam pramuka. We must wear proper shoes. Kita harus menggunakan sepatu yang layak. We must not wear sandals. Kita tidak boleh memakai sandal. Kaos, ya. Kita pakai laser aja biar paham ya. Nah, ini mana kita tidak boleh memakai sandal, kaos, or casual wear at any place, at any time during school hours, atau casual di tempat manapun dan kapanpun sepanjang di jam-jam sekolah. We must not be late to school. Kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah. We must come on time. Kita harus datang tepat waktu to class, ya, ke kelas, and to the flag ceremony, dan di upacara bendera. If we are late, jika kita terlambat, we must wait outside the gate. Kita harus menunggu di pintu gerbang. We must not come in until the security guard give us permission. Kita tidak boleh masuk sampai security
memberikan izin kepada kita untuk memasukinya. We must sign a paper before we come to class. Kita harus menandatangani atau membuat perjanjian di kertas sebelum kita masuk ke kelas. If we cannot come on time, jika kita tidak bisa datang tepat waktu for any reason, untuk beberapa alasan, we must hand in a notice from our parents. Kita harus menulis dari orang tua kita, to the principal, kepada kepala sekolah. Itu mengadakan perjanjian atau pernyataan dari orang tua kepada kepala sekolah. Ini ada contoh lagi. We can learn well. Kita bisa belajar dengan baik if the classroom is clean and tidy. Kita bisa belajar dengan baik jika ruang kelas kita bersih dan rapi. So we must keep our classroom clean and tidy. Jadi kita harus menjaga ruang kelas kita bersih dan rapi. We must not litter. Kita tidak boleh meludah. We must put the garbage in the garbage bin. Kita harus menaruh sampah di tempat sampah. We must not write or throw anything on the desk and on the wall. Kita tidak boleh menulis atau menggambar sesuatu di meja dan di tembok. We must sweep the floor and dust the teacher desk and the shelf every day. Kita harus menyapu lantai dan debu ya, di meja-meja guru dan setiap hari ya, di rak. We can learn if the class is not noisy. Kita bisa belajar jika kelas tidak berisik. My friend and I know very well that we must not be noisy. Teman-teman aku dan aku tahu very well, sangat baik, bahwa kita tidak boleh berisik. We must respect our friend. Kita harus menghormati teman kita who are working seriously, yang bekerja dengan serius. We must not chat and talk very loudly in class. Kita tidak boleh ngobrol dan berbicara sangat keras di kelas. We must keep our voice low. Kita harus menjaga suara kita pelan-pelan atau suara rendah. We must not play around. Kita tidak boleh bermain. We must work at our desk most of the time. Kita harus bekerja di meja kita sendiri ya, di sepanjang waktu. Nah, we know from Siti the following rules in her school. 1. The student must wear a uniform every day. 2. From Monday to Tuesday they must wear the batik shirt. 3. And so on and etc. ya. Jadi dari contoh-contoh itu ada penggunaan must, shall dan seterusnya. Itu merupakan rules, obligation, and suggestions. Baik, good luck and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.